Kalau memang ijazah itu ada, dia bisa mengirim ke DPR atau mengirim ke kementerian atau ke instansi terkait atau ke pengadilan. Nah, tapi ternyata sampai hari ini kan tidak, ya kan? Jadi saya sebagai masyarakat, ya sebagai masyarakat itu sangat terganggu, ya kan? Sangat merasa bahwa kenapa presiden kita sudah digugat berkali-kali dari tingkat pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi, bahkan dikurangi hukumannya, itu tidak datang untuk membuktikan ijazahnya. Harapan kami terhadap DPR MPR, Anda jangan diam saja. Anda harus segera bersidang, ya kan? DPR segera semua fraksi, ada 9 fraksi DPR, Anda sidang. Masa Anda membiarkan? Anda kan masuk DPR kan ijazahnya asli nggak? Hei teman-teman DPR, ijazahnya asli apa enggak? Kalau nggak ada yang bergerak berarti ijazahnya palsu. Minimal buat pansus. Nah, kalau anda tidak tergerak, saya curiga nih ijazahnya juga palsu. Minimal bikin pansus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Semangat. Allahu Akbar. Saudara-saudara, hari ini tanggal 21 Juni 2023 di depan lapas kelas 1 Surakarta, di mana tempat Bambang Tri dipenjarakan dan Gus Nur. Tapi dalam urusan ini nggak ada Gus Nur, nggak ada, karena ini soal ijazah palsu. Gus Nur nggak mau ikut karena bukan ranahnya dia. Nah, di dalam konteks inilah saudara-saudara, nanti adinda kita Mbak Wuri untuk bacakan surat kuasa yang diberikan oleh Bambang Tri kepada kita, dan juga penggugatnya Pak Muslim Arbi. Sebelumnya saya kenalkan dulu, silakan. Saya Anwar dari Surakarta, dari Solo, Lawean 212 Solo. Masya Allah. Silakan, sekaligus kenalkan dulu, sekaligus bacakan. Dibacakan ya? Ya, singkatnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wuri Baret dari Surakarta, Solo, akan membacakan surat kuasa Ya. dari Bambang Tri yang bertanda tangan di bawah ini selaku pemberi kuasa. Nama Bambang Tri Mulyono, pekerjaan wira swasta, alamat LP kelas 1 Surakarta. Yang kedua, nama Muslim Arbi, wira swasta, alamat Jalan Mukhtar nomor 7 RT 2 RW 7 Sawangan Baru, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Memberi kuasa kepada TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis Pekerjaan, advokat atau pengacara dan pembela umum, diantaranya nama Profesor Dr. Egy Sujana SHMSI, nama Dame Hari Lubis SHMH, nama Mahmud SHMH, Arfid Sektor Dwimat SHMKN, M. Jokson Hasibuan SH, yang terakhir Muhammad Nur SH. Ada lagi lampiran lain juga di sini seperti saya terangkan, ada Ibu Kurnia, insya Allah, ada juga Azam Khan, insya Allah, karena dia sekjen TPUA, dan juga yang lain-lain. Kemungkinan juga ada Bu Eli dan lain sebagainya yang nanti kita insya Allah kalau berkenan dimasukkan. Selanjutnya silakan Nur Lampung. Nah, ini nih, kita lihat tanda tangannya. Ya, pegang gitu. Ini aja dipegang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Nah, ini udah benar. Jadi hari ini tanggal 21 Juni 2023, hari Rabu ya. Kami dari tim advokat, ya kan, pembela ulama dan aktivis datang untuk menjenguk
Saudara Bambang Tri, sekaligus untuk menerima surat kuasa untuk keberlanjutan daripada kasus gugatan ijazah palsu. Jadi ini seri kedua gugatan ijazah palsu. Seri kedua ijazah palsu. Alasan kami menggugat, ya kan, ijazah palsu, ya kan, itu setelah menerima putusan banding dari Pengadilan Tinggi Semarang, di mana dalam salah satu alasan hakim, ya, untuk mengurangi penjatuhan hukuman Saudara Bambang Tri dari 6 tahun, ya, dari 6 tahun menjadi 4 tahun adalah tidak terbuktinya, tidak dapat dibuktikan, ya kan, ijazah asli dari yang menjadi sumber masalah, yaitu gugatan ijazah palsu yang dianggap bohong dan mencemarkan nama baik. Tapi alhamdulillah justru putusan banding dari Pengadilan Tinggi Semarang justru membenarkan selama ini, ya kan, gugatan kita, bahwa kita ingin membuktikan Tidak ada berita bohong bahwa tidak ada berita bohong dalam ini, dan tidak ada keonaran. dan kita konsisten ingin membuktikan bahwa ijazah itu benar atau palsu. Makanya kita lanjutkan lagi di gugatan perdata perbuatan melawan hukum episode kedua, gugatan ijazah palsu. Mudah-mudahan harapan publik dan harapan semua orang untuk tahu, ya, karena seorang pejabat negara seperti presiden itu semuanya harus transparan, ya kan, harus transparan, karena dia adalah pejabat publik, apalagi top eksekutif dari pemerintahan negeri ini, itu tidak bisa main-main. Jadi ini yang harus kita, kenapa kita harus lanjutkan? Karena ini merupakan panggilan jiwa dan harga diri sekaligus seluruh rakyat Indonesia. Apakah benar Presiden Republik Indonesia itu berijazah palsu atau tidak? Atau Bambang Tri sendiri yang salah, gitu loh. Nah, ini yang kita mau buktikan. Jadi kami ini sebagai sekaligus tim advokat, sebagai pertanggungjawaban, ya kan, rasa cinta kami kepada bangsa dan negara, bahwa presiden kita ke depan ini tidak bisa main-main, ya kan. Jangan sampai ada dusta di antara kita menyangkut soal administrasi. Nah, ini sekaligus juga kita mau mengkritisi KPU, sistem pemilu kita, ya kan. Tapi apalagi kemarin kita mendapat data bahwa ada 52 juta data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. 52 juta orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan datanya. Artinya itu apa? Itu datanya fiktif. Siluman. Nah, ini yang kita ingin yang ingin kita capai dalam kasus gugatan ini. Itu sudah kedua kasus gugatan ijazah palsu. Saya rasa hanya itu. Terima kasih. Ya, lanjut Muslim sebagai penggugat, prinsipal juga masuk. Yang tadi 3 kali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kedua kali datang ke lapas. Pertama tanggal 11 Juni kemarin itu tidak bisa ketemu karena hari libur. Kita hormati itu, ya kan. Nah, hari ini diizinkan oleh penjaga lapas, ya, para aparat dalam, sehingga kami mendapatkan surat kuasa, ya, surat kuasa yang sudah ditandatangani oleh Saudara Bambang Tri, saya dan penerima kuasa Saudara Egy Sujana dan Saudara Muhammad Nur Lapong dan para advokat yang lainnya. Nah, gugatan ini penting, ya kan. Secara prinsipal, Saudara Bambang Tri dirugikan baik moral maupun material. Nah, jadi itu hukum
menetapkan bahwa itu sah gugatan, ya kan? Ya, perdata. Perdata, ya kan? Ada pasalnya, 1365. Nah, pasal 1365 gugatan perdata atas kerugian moral dan material. Nah, dan ini rencana pendaftaran gugatan ini kami sudah beri waktu 2 minggu. Jadi pada tanggal 11 kemarin kami datang ke sini itu nyampaikan kepada saudara Joko Widodo, ya kan, yang Supaya digugat ijazahnya segera, ya kan. Kalau memang ijazah itu ada, dia Perlihatkan. bisa mengirim ke DPR atau mengirim ke Kementerian atau ke instansi terkait atau ke pengadilan. Nah, tapi ternyata sampai hari ini kan tidak, ya kan. Jadi saya sebagai masyarakat, ya, sebagai masyarakat itu sangat terganggu, ya kan, sangat merasa bahwa kenapa presiden kita sudah digugat berkali-kali dari tingkat pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi, bahkan dikurangi hukumannya, itu tidak datang untuk membuktikan ijazahnya. Jadi oleh sebab itu sebagai anggota sebagai wakil ketua TPUA, tim pembela ulama aktivis. Nah, kami juga akan membawa ini ke KPU, ya kan, membawa ini ke Bawaslu, membawa ini ke DPR MPR, membawa ini ke Seknek. Ini kenapa pada diam semua? Kan itu masalahnya kan. Ini adalah persoalan hukum. Kenapa ke Seknek? Ngapain ke Seknek? Kenapa harus ke Seknek? Karena Seknek itu dijabat oleh Rektor UGM selama 2 periode lah saat itu. Nah, kalau misalnya nggak diganti-ganti, kita patut curiga, jangan-jangan itu jabatan gratifikasi lagi supaya amal ini barang jasa ini. Maksudnya 2 periode itu Menseknek, bukan rektornya. Iya, Menseknek. Jadi Menseknek 2 periode. Padahal Jokowi itu jabatan menteri lain diganti sebentar. Kok ini anteng betul ini kan? Pratikno sebagai Menseknek 2 periode hampir 10 tahun. Ini kan gitu. Nah, jadi itu juga dugaan kami bahwa karena dia mantan rektor UGM, bisa juga ada terjadi kong kali kong. Bisa jadi dugaan kita, ya kan? Nah, kenapa harus ke KPU? Apa urusannya dengan KPU? Nah, kenapa kami ke KPU? Kenapa? Karena menurut pandangan kami, ini kan KPU kan menerima pendaftaran pada saat Pilpres Administrasi pencapresan Ya. harus melampirkan ijazah. biasa. Nah, Tentu ada catatan asli pasti aslinya mana? Kalau ada fotokopi pasti ada aslinya dong. Iya. Nah, kalau fotokopinya ada aslinya mana, kan itu masalahnya kan. Jadi itu satu KPU dan kemudian Bawaslu, ya kan. Bawaslu juga jangan diam. Kenapa nggak ya. ngawasin KPU? Kenapa nggak ngawasin KPU? Bawaslu jangan-jangan ada kerjasama nih Bawaslu sama KPU. Yang berjamaah. Diam berjamaah. Ini nanti kita curiga dong ada apa ini, kan itu masalahnya kan. Oleh sebab itu bahwa saya sebagai masyarakat Indonesia, ya kan, Punya hak publik. ya kan. Informasi. Ini keterbukaan informasi Undang-Undang Nomor 15, Ya. ya kan, hak keterbukaan publik. Jadi publik perlu tahu ini presiden ini ijazahnya asli atau palsu. Kalau memang ijazah ternyata selama ini tidak bisa dibuktikan, ya boleh dong kita anggap itu palsu. Nah, kalau palsu kan masa iya? Nah, pertanyaannya, kan kalau dalam perdata itu Ya. beda dengan pidana. Ya. Kalau pidana, jaksa dan polisi yang harus membuktikan. Ya. Ya. Tapi kalau perdata yang menuduh, Ya. apa bukti Anda Ya. dalam konteks kasus ini? Ya. Ijazah palsunya apa bukti Ya, Anda? ya. Jadi bukti saya itu bukti ya, Ya. selama persidangan Nah, itu PN, ya Pengadilan Negeri PN, Surakarta PT. sampai pengadilan sama itu kan nongol, Ijazahnya. nggak nongol ijazah aslinya itu. Artinya bahwa itu palsu, ya, dia tidak punya. tidak punya Ijazah satu. asli. Dan sejumlah saksi tidak satu pun yang bisa membawa keaslian ijazah itu. 22 orang saksi. 22 saksi dari mereka. Nah, dari pihak kejaksaan, Ya. sebagai JPWA, Ya. jaksa penuntut umum, Dan Tidak bisa 5 membuktikan. saksi ahli. Dan 5 saksi ahli. Dari kita cuma 3. Dari kami 3. Jadi semua total 30 Ya. saksi Ya. tidak bisa menerangkan. menerangkan itu. Jadi itu berarti alat bukti sudah jelas. Nggak bisa kita mampu lagi. Itu buktinya. Bukti jelas barang itu. Putusan pengadilan. Putusan pengadilan. Ya. Top, mantap. Terima kasih Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Semarang. Ya kan, Anda hebat. Dan kalau misalnya terjadi kasasi pun, Tapi dia nggak hebat dong, masa dihukum? ya makanya kalau hebat itu harus cabut. Harus cabut. Harus dibebaskan. Setengah hebat. Setengah hebat, baru setengah. Jadi sekali lagi, baik publik rakyat Indonesia, mari sama-sama
kita supaya mengawasi ini presiden kita. Masa kita tidak malu presiden kita ya kan dicurigai jasa palsu, kan itu masalahnya. Ini dalam sejarah loh, ya Nah, kan? terus apa harapannya dengan DPR MPR? Nah, harapan kami terhadap DPR MPR, Anda jangan diam saja. Anda harus segera bersidang, ya kan? DPR segera semua fraksi, ada 9 fraksi DPR, ada sidang. Masa Anda membiarkan? Anda kan masuk DPR kan jasanya asli nggak? Hei teman-teman DPR, jasanya asli apa enggak? Kalau nggak ada yang bergerak berarti ijazahnya palsu. Minimal buat pansus. Nah, kalau anda tidak tergerak, saya curiga nih ijazahnya juga palsu. Minimal bikin pansus ijazah palsu presiden, boleh Ya, dong? boleh. Dan Itu MPR ada namanya hak bertanya. hanya bertanya hak interpelasi. Hak interpelasi DPR. Jadi DPR segera membentuk, kalau enggak kita curiga jasanya juga. Dan hak menyatakan pendapat. Ya itu betul. Jadi hak apa menyatakan pendapat DPR ini asli apa tidak? perlu dong, jangan Harus diam aja. diproses. Jangan diam aja. Itu ketua itu ya. Jadi itu adalah desakan saya sebagai Indonesia mendesak DPR dan MPR segera bersidang. DPR membentuk pansus menyatakan jasa palsu, hak menyatakan pendapat interpelasi, dan MPR bisa mengundang DPR, DPD untuk bersidang. Kalau memang ini sudah jelas, bisa impeach presiden itu. Nah, Dasarnya itu. pasal 7A. Pasal 7A. Perbuatan tercela. Perbuatan tercela kalau presiden berbohong dan ingkar janji. Sumpah palsu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah saudara, singkat cerita kita semua kita buktikan lewat gugatan nanti, insya Allah Nur Lapong dan DHL yang mimpin di depan untuk mendaftarkan gugatan. Siap Nur Lapong? Bersama DHL, insya Allah. Terima kasih saudara-saudara. Egy Sujana Channel, cerdas, berani, militan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baret hitam. Ada balas hitam. Indra